Oke, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hits. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, setengah 5 sore sampai dengan setengah 6 kita akan masuk di segmen Beranda Islami. Sudah hadir juga dong di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Emily sehat. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Beranda Islami Mitra Lovers. Walaupun tadi sempat hujan tapi sekarang udah terang lagi ya. Oke nih, di Beranda Islami hari ini tanggal 20 Februari 2025 Mitra Lovers. Tema kita hari ini adalah memelihara asa jelang bulan puasa. Ya, sebentar lagi Mitra Lovers kita akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan ya. Kira-kira berarti kapan deh tuh Pak bulan puasanya Pak masuknya? Kemungkinan besar tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret ya, oke. Tema kita adalah memelihara asa jelang bulan puasa. Kira-kira apa yang dimaksud tentang tema yang satu ini? Silakan Pak Fuad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Emily, mitra sekalian, kalau kita mendengar kata asa tentu saja biasanya dikaitkan dengan putus asa. Oke. Jadi asa itu adalah harapan. Kenapa saya ngangkat tema ini? Tentu Emily bisa menebak. Hari ini, satu pekan ini barangkali kita bisa menyaksikan adanya berbagai demonstrasi. Bahkan sebelumnya mungkin ya kita sebut, ada yang menyebut Indonesia ini tidak baik-baik saja. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Ada tagar kabur aja dulu, ya kan? Ya. Ada efisiensi. Betul. Kalau di dunia perguruan tinggi ada kekhawatiran, katanya UKT-nya bakal naik. Ya, ini semua berseliweran di di HP kita barangkali. Sebelumnya ada pagar laut, ada LPG langka, apalagi Mbak? Harga-harga juga naik gitu ya. Nah, ini menjadi background, latar belakang saya mengangkat tema ini dalam rangka menjelang puasa ini. Jadi, mitra sekalian, dari berbagai gambaran tadi, kita bisa menangkap adanya kegelisahan, Mbak Emily, di kalangan anak muda terutama ya, di mana mereka memberi semacam, ya kita sebut mungkin analisis gitu ya, melihat kondisi Indonesia ini, para mahasiswa itu kayak pesimis gitu. Ya. Nah, tentu saja kita bisa melihat dari dua sisi. Mungkin kalau yang para pejabat pemerintah yang emosional langsung kamu yang gelap, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ada yang emosional, ada tagar kabur aja dulu, silakan kabur jangan kembali. Nah, ini menurut saya kurang bijak ya. Jadi kita mulai dari ada apa di balik kata-kata atau gambaran ini ya. Tentu ini sebuah kritik sebenarnya dari kaum muda Gen Z terhadap kondisi Indonesia hari ini. Jadi ya itulah bahasa anak sekarang tuh seperti itu. Jadi kalau saya sebagai orang tua kepada para pemimpin ya saya berharap kita bisa memahami itu, ada apa di balik itu. Jangan kemudian ditanggapi secara emosional juga gitu ya. Jadi harusnya yang tua yang jadi pemimpin itu lebih memahami. Itulah bahasa ekspresi anak muda sekarang. Tetapi tentu saja kita boleh dalam pengertian mencoba bertukar pikiran kepada anak muda, anak-anak kita untuk tidak seperti itu cara berpikirnya. Karena kalau kita memelihara pesimisme atau pandangan negatif, tentu saja itu akan mempengaruhi jalan berpikir kita. Tapi kita memaklumi bahwa itu adalah sebuah ekspresi kemarahan, ekspresi kegelisahan, ekspresi kecemasan. Nah, barangkali itu ya yang perlu kita pahami. Jadi, menjelang puasa yang kurang beberapa hari ini tentu saja
kita harus tetap memelihara asa, memelihara harapan. Jadi tidak ada kamus kita ini putus asa. Meskipun Indonesia ini memang mungkin ada yang menyebut tidak baik-baik saja, sedang mengalami krisis kepemimpinan, krisis keteladanan, ya kan? Ya. Suruh efisien kok ternyata kabinetnya gemuk atau gemuk misalnya. Kira-kira begitu perdebatannya ya. Kita tidak dalam posisi mana yang benar, tapi ini adalah sebuah dialog antara rakyat dengan pemimpinnya di Indonesia untuk kemudian bisa keluar dari kondisi ini. Ya, tentu saja itu tidak bisa hanya dengan retorika, Mbak. Ya. Pemimpin kita ini punya PR untuk bisa bagaimana membalikkan kecemasan generasi muda kita yang diwakili mahasiswa kita ini untuk kemudian memberikan rasa kepercayaan. Tentu saja itu bukan sekedar dengan retorika, tapi harus dengan contoh. Tadi saya sempat lihat scroll media, Mbak. Apa tuh? Saya nggak tahu itu kejadiannya kapan, tapi di situ ada kejadian para anggota kabinet itu joget-joget. Joget-joget. Mungkin sebuah acara kali ya. Saya lupa itu hari apa. Tapi intinya netizen kemudian kayak ngerasa nggak pantas lah di tengah katanya kita harus efisien, kita harus bahasa kita harus prihatin ya kan? Kan seolah-olah pemimpin kita atau istilahnya pejabat di negara kita ini sedang nyuruh rakyatnya untuk bisa memahami kan? Kita kondisinya sedang begini, untuk bayar utang kita harus berhemat ya kan? Tapi kan itu harus jangan kemudian diikuti dengan sikap-sikap yang menunjukkan itu sedang foya-foya, sedang seneng-seneng, kira begitu. Masa rakyatnya suruh prihatin, pejabatnya seneng-seneng. Tentu ini sebuah kritik buat pemerintah ya. Tadi secara tidak sengaja saya melihat itu. Jadi ada scroll media di video anggota kabinet itu pada nyanyi-nyanyi, joget-joget. Intinya begitu. Kayaknya beberapa hari yang lalu kemungkinan loh ya. Karena hari ini kan hampir semua disorot, Mbak. Ya kan? Betul. Hampir semua disorot. Bukan hanya presidennya yang kemarin ngomong kata-kata yang enggak menurut kita kurang pas lah ya. Semoga itu bisa disadari dan kemudian ya kalau perlu minta maaf lah kalau itu kata-kata yang kurang pas diucapkan oleh seorang presiden. Tetapi jangan lupa di bawah presiden ini kan banyak oknumnya. Kalau bahasa presiden itu raja kecil. Yang kemudian kadang-kadang mungkin tidak mengikuti instruksi. Jadi ini yang menjadi sebuah paradoks ya barangkali yang dilihat oleh rakyat kita. Katanya suruh begitu, kok pejabatnya begini? Kira-kira begitu. Katanya suruh berhemat, tapi kok kebanyakan staf khusus misalnya begitu. Nah, inilah kondisi Indonesia saat ini. Yang kemudian kalau kita menuruti kegelisahan, kecemasan ya yang ada jadinya putus asa. Nah, sembari menjelang ibadah Ramadan yang akan datang, puasa ini tentu saja saya berharap kita berpesan semua bisa menjaga rasa optimisme. Tetapi pemerintah juga harus bertindak ya, meyakinkan bagaimana optimisme itu bisa dibangun. Kenapa kita harus optimis ya? Tentu kalau dari aspek pemerintah, ranah pemerintah ya biar pemerintah itu mengkomunikasikan gagasannya lewat staf kepresidenan atau komunikasi presiden ya, staf komunikasi apa itu bahasanya itu. Pokoknya para juru bicaranya. Tapi harus kita akui di zaman sekarang tuh sulit tentu saja kan. Netizen itu kritis-kritis. Ya kan, yang masa lalu itu diungkap kembali ya kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya hanya melihat ini semua secara netral sebagai ya anggap saja saya sebagai rakyat tapi juga sekaligus akademisi. Saya ingin mengajak kita semua harus tetap optimis melihat berbagai persoalan bangsa kita ini. Jangan mengambil pilihan yang negatif, jangan mengambil pilihan yang pesimis. Kalaupun ada narasi-narasi Indonesia gelap, kabur aja dulu, yaitu anggap saja itu sebagai sebuah ekspresi awal yang harus kita rubah ya, terutama pada diri kita. Jadi jangan sampai terpengaruh gara-gara ada narasi ini kemudian kita ikutan, wah kalau gitu masa depan saya gelap dong. Kalau gitu
di negara kita ini nggak nyaman dong, ya kan? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya kuncinya adalah kepada terutama kaum muda tetap optimis ya, siapkan masa depan meskipun kondisi sulit. Saatnya kita sekarang berinvestasi dengan banyak belajar mengembangkan diri supaya nanti kita lebih siap ya, tidak perlu kabur. Kalaupun kabur ke luar negeri ya dengan kompetensi, kita punya keahlian, kemudian bekerja di luar negeri nggak masalah, kira-kira seperti itu. Tetapi kemudian memang yang perlu dicamkan itu adalah tetap memelihara pikiran yang positif, jangan negatif, bahwa masa depan kita ini sebenarnya insya Allah cerah ya. Bagi seorang muslim tidak ada kamus untuk putus asa, karena semua dijamin oleh Allah rizki kita itu. Mari kita baca dalam surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada satupun sesuatu yang melata di bumi ini kecuali dijamin rizkinya oleh Allah, termasuk kita manusia. Ya kan? Kayaknya pernah loh kita ngobrol kayak gini ya, Mbak. Kayaknya. Seekor cicak saja kan, yang kelihatannya itu cicak kok bisa dapat makan dari mana ya? Iya. Dilala ada nyamuk mendekat, langsung dia makan. Itu cicak loh, Mbak. Apalagi kita yang punya akal, sudah sarjana, sudah punya ilmu. Insya Allah, yang penting kita berusaha, mau kerja di dalam negeri, di luar negeri itu soal lain ya. Yang penting tentu saja kita harus punya rasa nasionalisme yang kemarin sempat dipertanyakan ya oleh seorang menteri gitu ya, ketika mendengar ada tagar kabur aja dulu, oh kamu tuh gak punya rasa nasionalisme, kemudian dibantah lagi, nasionalisme itu bukan soal tinggal di mana, tapi soal bagaimana perilaku kita, kira-kira begitu. Jadi saya ingin menegaskan bahwa menjelang puasa ini kita harus tetap menjaga asa kita, harapan kita, jangan sampai putus asa. Kuncinya adalah kita harus menyiapkan diri, canangkan sebuah tujuan, apa yang mau Anda lakukan, fokus, jangan terlalu banyak, tapi ditekuni, didalami 1-2 saja. Plan A apa, plan B apa, kemudian pelihara pikiran, Mbak Emily. Jadi tetap harus optimis. Punya tujuan tapi pikirannya negatif, nggak bisa, itu harus dijaga. Positif ya. Kemudian yakin bisa, yakin sukses, kemudian lakukan, Mbak. Jangan cuma dipikir-pikir. Saya sih optimis, tapi nggak melakukan, ya nggak bisa. Lakukan, lakukan. Tahapannya apa gitu ya. Ikhtiar bahasa agama, tawakal kepada Allah, dan kemudian jangan lupa disertai dengan doa. Kita bisa minta doa restu kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita atas langkah-langkah yang sudah kita lakukan, keluarga kita dan seterusnya. Itulah pilihan terbaik. Apalagi jelang puasa. Puasa itu kan mengajarkan kita untuk bisa menunda kesenangan ya kan. Kita harus berpuasa di siang hari. Nanti insya Allah ada buka. Buka itu apa, Mbak? Harapan, Mbak. Ya enggak? Harapan ada maghrib, seneng kan? Seneng. Begitu sampai maghrib, buka besok pas kita puasa, seneng kan? Begitulah indahnya kehidupan. Jadi kita butuh berlapar-lapar dulu, bersulit-sulit dulu, apalagi berhaus-haus dulu, kemudian nanti insya Allah ada buka puasa. Itulah kesuksesan sebenarnya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Demikian, Mbak, pengantar dari saya. Oke, betul Pak Sudia. Tema kita hari ini ya, memelihara asa jelang bulan puasa. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bisa di 081326151049 atau di 621621. Kita akan kembali sesaat lagi. Listen. Commercial free. Oke, Mitra Lovers, kita masih di Beranda Islami ya, masih dengan tema yang sama, yaitu memelihara asa jelang bulan puasa. Ini semakin banyak hal-hal yang mungkin terjadi ya Pak ya, yang di luar dugaan kita, bahkan mengenai Indonesia gelap dan lain sebagainya. Pasti ada banyak kekhawatiran juga dari masyarakat Indonesia. Anak-anak muda juga sekarang mulai banyak agak-agak takut, ini kedepannya bakal gimana ya gitu kan. Terus juga ada yang bahkan melontarkan kalimat, apakah
98 akan terjadi lagi dan lain sebagainya. Itu mau Tadi bermunculan. saya ditanya anak saya begitu. Iya, di sosial media bermunculan seperti itu, Pak. Luar biasa ini. Itu makanya ada ketakutan yang mungkin saya rasakan juga gitu loh. Ya. Apakah nantinya ke depan? Ya, kita berharap sih tidak ya. Ya, Cuma memang begini. Kita sekarang, saya ingin hadir sebagai pengamat, sebagai rakyat ya. oke. Kuncinya adalah di pemerintah memang, kepemimpinan yang tegas tapi juga menunjukkan konsistensi, Oke. ya kan? Betul. Tegas, konsisten ya, antara yang diomon-omonkan dengan tindakan sehari-harinya, entah itu para pejabatnya, para stafnya, itu nyambung. Nah, misalnya kita disuruh efisien, tapi ternyata mereka misalnya ketahuan pakai mobil dinas, kemudian bebas hambatan di jalan-jalan, kira-kira seperti itu kan. Kemarin kan sempat tuh yang artis tuh, yang staf khusus itu. Ya. Nah, itu kan sebenarnya memang tidak sensitif, tidak punya sense of crisis. Termasuk di medsos ya, kita harus akui, tentu bukan hanya pemerintah saja, tapi mereka-mereka para buzzer, para pesohor yang mungkin hidupnya sudah enak. Menurut saya kuncinya adalah supaya tidak terjadi kekhawatiran Emily tadi. Bagaimana agar tidak terjadi lagi ya, kita harus jangan sampai menjadi orang yang memancing kecemburuan sosial. Itu kuncinya. Oke. Kecemburuan, ini persoalan kecemburuan kan sebenarnya. Ketika krisis seperti ini, tapi sementara segelintir elit, sekelompok yang sedang berkuasa gitu ya, mereka kemudian memubazir-bazirkan, bermewah-mewah, ya kan? Ya. Hedon hidupnya dan seterusnya. Ini tentu tidak kongruen dengan harapan atau cita-cita awal tadi. Jadi kecemburuan ini adalah ibarat pupuk yang membuat lahan kehidupan masyarakat kita ini menimbulkan bibit-bibit kekacauan yang dikhawatirkan Mbak Emily tadi ya. Semoga tidak terjadi ya kalau saya ditanya begitu. Nah, memang dalam kehidupan apalagi di tengah media sosial Mbak Emily, kecemburuan itu memang kadang-kadang ya agak sulit dihindari ya. Rasa iri, rasa cemburu pada seseorang itu ya memang ya ada rasa tadilah ya, mungkin karena kita nggak mampu gitu ya, katanya iri tanda-tanda nggak mampu katanya gitu ya. Ya mencari kambing hitam orang lain kira-kira begitu ya. Tetapi memang kalau itu hanya personal nggak masalah, tapi kalau kecemburuan itu sudah menimpa sebagian besar rakyat Indonesia terhadap kelompok lain yang sedang berkuasa misalnya, terhadap mereka-mereka yang hidupnya mewah, yang hidupnya ditanggung oleh negara dan seterusnya, tapi kemudian tidak menunjukkan itu rasa empati kepada masyarakat yang di bawah, ya kan? Kita lihat kemarin tuh ngantri LPG saja sampai seperti itu kan, bahkan ada yang meninggal misalnya. Itu kan seolah-olah memang ya itu bahwa ini akan sangat memicu kalau kemudian ini dibiarkan ya. Kita jangan kemudian nggak masalah lah, kira-kira itu kan cuma ngaku-ngaku rakyat yang mana, kira-kira gitu kan. Kadang-kadang pejabat itu kan suka kayak gitu kan, tidak sensitif gitu ya. Ketika ada yang demo, paling berapa sih yang demo, kira-kira kayak gitu kan. Ketika ada yang nolak makanan bergizi gratis, paling berapa sih yang nolak, ya kan? Yang kemarin ya kita mungkin ngakui juga ya, mungkin ada yang menggerakkan barangkali ya. Tetapi menurut saya kalau ada seorang anak yang mengkritik program MBG kan, langsung tuh buzzer, ya kan, marah-marah. Ya itu menunjukkan para pendukung ya mungkin yang sedang berkuasa ini tidak sensitif tadi, kan jadi menimbulkan kecemburuan sosial itu. Nah, oleh karena itu kita berharap tidak akan terjadi, tidak diperpanjang. Kita berdoa semoga pemimpin kita hari ini, presiden, dan itu kemudian bisa, ya intinya mengambil sikap yang tepat, sikap yang benar. Kalaupun ada narasi-narasi Indonesia gelap dan macam-macam itu yang menimbulkan rasa putus asa tadi,
sempat khawatir kan tadi, jangan-jangan akan terulang kembali peristiwa 98. Usia berapa waktu itu Mbak? Saya ngalami 98 itu. Saya baru 4 tahun. Makanya kalau saya ngalami betul Mbak, waktu itu di Jogja, bagaimana suasananya, jalan-jalan itu luar biasa. Apalagi Jogja kan kota pelajar ya, jadi saya bisa merasakan itu. Jangan sampailah terulang kembali. Tapi ya ini kembali kepada kita sebagai bangsa Indonesia, para pemimpinnya, para tokohnya, tokoh agama macam-macam, untuk bisa segera sadar gitu ya, dan kemudian mengambil tindakan yang signifikan untuk kemudian memastikan bahwa tidak akan terjadi krisis yang pernah kita alami. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, kalau kecemburuan itu hanya 1-2 orang nggak ada masalah. Tapi ketika kecemburuan itu menimpa banyak orang, dari mereka-mereka yang miskin macam-macam, yang kemarin sempat apa bahasanya ya, mereka beli gas itu kan sebenarnya kan itu kebutuhan mendasar ya. Kalaupun mereka pedagang kecil ngecer itu kan ya itu maklum ya, daripada kemudian mereka harus ngantri di pangkalan. Ya mereka yang punya modal ya bisa, tapi para pengecer warung tetangga kita ini kan hanya mengambil untung berapa ribu sih sebenarnya. Nah kan akhirnya sekarang dikritik juga kan. Akhirnya kembali boleh kalau nggak salah itu. Banyak hal yang kemudian memang harus kita akui, kita di era medsos ini kemudian menjadi terpengaruh Mbak. Yang tadinya positif ya, optimis, gara-gara ada kata-kata Indonesia gelap, kabur aja dulu, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita jadi terpengaruh kan, jadi pesimis, putus asa. Maka ya tentu kita harus lawan pikiran-pikiran itu, tetapi ini ada tugas pemerintah juga, ada tugas para tokoh juga untuk kemudian bagaimana rakyat ini tetap optimis, tetap punya asa, apalagi jelang puasa. Betul. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, minta maaf sekalian Mbak Emily, ya kita tetap harus bersikap bijak, waras gitu ya, bisa mengambil jarak, bahwa memang apa yang sedang terjadi ini sebuah proses yang harus kita lalui. Ada rasa tidak puas dari sebagian masyarakat kita terhadap kepemerintahan kita yang mungkin kayaknya masih terpengaruh dengan pemerintahan yang kemarin, kira-kira begitu kan. Apa bedanya kalau begitu? Nah, misalnya seperti itulah. Banyak hal yang bisa kita kritisi, dari mulai penegakan hukum, dari mulai apalagi Mbak, ya, macam-macam lah kebijakan-kebijakan ya terkait dengan pengelolaan dana BUMN yang sekarang sedang disorot gitu ya, dana antara macam-macam. Ini biasanya anak muda yang baca ini yang tahu, kalau yang nggak baca nggak ngerti. Anak muda sekarang mohon maaf ya, tidak semua sih, tapi banyak yang nggak ngeh dengan persoalan-persoalan seperti ini. Dengan pajak naik, pajak kendaraan kan naik Mbak. Oh iya tak? Iya. Saya juga tadinya nggak nyangka, tapi ada teman bilang ternyata betulan kalau kita bayar pajak sekarang itu naik katanya. Ada seolah kemarin PPN macam-macam gitu ya, yang kemudian memang kelihatannya agak dikurangi lah. Jadi memang ini sebuah tahap fase yang sangat berat menurut saya, baik bagi pemerintah sekarang maupun ya kita rakyat kita ini. Ya kita memang, kalau saya sih beri waktu dulu sambil mengkritik boleh. Kita mengkritik pemerintah, berpendapat, beropini di medsos boleh, tapi harus dengan argumentasi. Dan kemudian jangan mendorong orang untuk melakukan anarkisme, tapi tetap harus berpikiran waras ya. Karena kan pemerintah ini butuh partisipasi kan. Betul. Ya, meskipun kemarin kemenangannya dipersoalkan. Ya kan? Tapi sudahlah, ini sudah diputuskan oleh bangsa kita harus terima. Tapi bolehkah kita mengkritik? Bolehkah demonstrasi macam-macam? Boleh, asal tidak anarkis ya. Dan kemudian tetap memberi waktu kepada pemerintah untuk bertindak, untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa kita. Ini semoga Indonesia tidak sampai gelap. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik mitra lovers ya, itu dia sambungan dari obrolan kita sore hari ini. Masih berbincang mengenai memelihara asa jelang bulan puasa ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bisa di 081326151049 atau di 621 Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali sesaat lagi. Listen. Commercial free.
Oke, Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami ya. Sekarang masih ada kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, silahkan di 0813 2615 1049 atau di 621 621. Gimana Pak Fuad, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, kembali ke tema kita, Mbak Emily. Jadi soal-soal tadi bisa menjadi pengingat buat kita semua, ya, termasuk ke pemerintahan kita. Semoga kekhawatiran-kekhawatiran yang menimpa tadi anak-anak muda dengan narasi Indonesia gelap, narasi kabur aja dulu, narasi takut terjadi peristiwa 98 yang barangkali mereka tidak ngalami, tapi itu mereka baca, mereka tahu ya. Ya tentu ini butuh tindakan. Tapi secara kultural, karena kita mau jelang puasa ya, semoga dengan datangnya puasa nanti kita diberi kekuatan batiniah, kekuatan rohaniah, ya baik secara personal, keluarga, kolektif, termasuk bangsa kita, untuk kemudian tidak melanjutkan berbagai hal yang barangkali selama ini salah, melenceng dan seterusnya, dari masalah-masalah hukum, masalah ekonomi, masalah gaya hidup dan seterusnya. Dan barangkali kita perlu menyelami firman Allah surat At-Tolaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan puasa besok bulan Ramadan kita disuruh bertakwa kan. Maka di surat At-Tolaq itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, maka insya Allah akan Allah berikan dia jalan keluar dari segala persoalan. Secara pribadi tentu kita yakini itu, tetapi secara kolektif ya kita juga harus berusaha supaya bangsa kita ini semakin bertakwa dengan puasa yang akan datang, sehingga kemudian nanti berbagai persoalan yang melilit bangsa kita ini segera terurai satu persatu. Kemudian sikap yang kedua, karena tema kita adalah memelihara asa menjelang bulan puasa ini ya, tentu kita harus ingat perintah Allah, wala tayasu mir rauhillah, ya. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman. Nah, mitra sekalian, ketika Allah melarang kita manusia berputus asa, itu artinya sebenarnya ada pesan lain, Mbak, yang harus kita pahami. Apa itu pesannya? Yaitu Allah itu sudah menjamin bahwa pasti ada harapan. Jadi, mitra sekalian, terutama yang muda-muda, kritik kita semua terhadap pemerintah jangan sampai menghilangkan harapan. Jangan sampai menghilangkan asa. Apa harapan kita? Ya kita secara pribadi, bagi yang lagi cari kerja macam-macam gitu ya, punya jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di diri kita. Tapi secara kolektif ya kita harus juga meyakini insya Allah nanti bangsa kita ini akan diberi jalan keluar oleh Allah dari segala berbagai pemecahan segala masalah ya. Kita bisa pecahkan itu semua. Kuncinya adalah kita harus menjadi pribadi yang mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan ajarannya. Secara kolektif ya kita harus kembali meninjau bagaimana kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita. Artinya apa? Kalau takwa kita semakin meningkat, insya Allah jalan keluar itu akan juga ngikuti ya. Jadi jangan kita fokus mikir saja jalan keluarnya bagaimana ya, keterampilannya apa, kompetensinya apa, sertifikat apa yang kita perlu yang perlu kita cari untuk bisa keluar negeri, kita kabur kerja di luar negeri. Jangan cuma itu. Kita harus membekali diri kita dengan ketakwaan kita. Bagaimana sholat kita, bagaimana keimanan kita kepada Allah dan seterusnya. Karena hidup ini bukan soal rasional saja, bukan soal kompetensi, bukan soal kemampuan, tapi juga soal pertolongan Allah, takdir Allah yang harus kita sadari. Sehingga kemudian kesuksesan kita itu juga atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu di Undang-Undang 45 itu sering kita dengar waktu upacara, atas berkat rahmat Allah ya yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya macam-macam itu hafal. Nah semoga ini
Undang-undang dasar kita yang sudah bagus pembukaannya kita baca kembali. Ketika ada negara bangsa kita ini persoalannya mungkin sedang ruwet sekarang, sedang ruwet ya, banyak persoalan. Pemerintahnya lagi bingung, ini nggak punya duit, bokek. Tapi ternyata ngangkat pegawainya atau ngangkat menterinya banyak banget, ya kan? Betul. Tadi baru dilantik loh Mbak, ada gubernur, wakil gubernur, kota, wali kota, wakil wali kota, wali kota, wakil wali kota, hampir 900-an kalau nggak salah ya. Itu duit semua nanti gajinya. Betapa tidak gampang jadi pemimpin itu. Tentu kita bukan kemudian kita tidak mendukung ya kritik-kritik yang tadi disampaikan oleh kaum muda. Kita sepakat itu persoalan yang memang sedang dihadapi pemerintah kita hari ini. Tapi jangan sampai kemudian kita kehilangan harapan. Kritik boleh sekeras-kerasnya asal tidak anarkis ya, tapi kita harus tetap menyimpan harapan kepada Allah bahwa kita doa kepada Allah semoga bangsa kita ini segera dicarikan jalan keluar. Jangan sampai terulang peristiwa tadi yang dikhawatirkan Emily tadi, peristiwa 98 dan sebagainya. Tentu ini juga harus diiringi dengan tadi langkah konkret. Kita harus jaga jangan sampai pejabat kita, pemimpin kita itu tidak punya sense of crisis, tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang memang masih miskin. Banyak loh, 25 juta itu ya. Kalau kata radio, kata data ya, kata data itu, insya Allah itu ini valid ya. Tapi bukan hanya pemerintah dan pejabat, kita semua yang mohon maaf ya mungkin menengah ke atas, yang hidupnya sudah nyaman, gajinya mungkin 10 juta ke atas, kira-kira begitu ya. Tapi kalau bicara cukup nggak cukup Mbak. Mereka yang 10 juta ke atas, 20 juta nggak. Kalau ditanya cukup nggak? Enggak, kurang semua. Nah, kalau semua ngerasa kurang gimana itu? Ya tentu saja ini relatif. Tapi yang jelas kita harus menjaga diri, jangan sampai pamer, jangan sampai ngompor-ngompori orang sehingga kemudian mereka cemburu kepada kita atas keberhasilan kita, atas fasilitas kita, atas macam-macam yang kita miliki. Jangan sampai seperti itu, apalagi di medsos ya Pak. Jangan sampai kemudian kita kayak menampakkan kemewahan, jangan sampai. Ya kita punya duit, tapi tolong jangan kemudian ditampak-tampakkan dengan gaya hidup yang mewah. Itu akan membakar kecemburuan sosial, sehingga kemudian masyarakat kita akan tadi ada kemarahan tapi bareng-bareng ya, protes secara sosial. Ini tentu patut kita hindari. Nah, barangkali itu menjadi peringatan buat kita semua. Kalau masyarakat sudah cemburu, sudah nggak percaya dengan pemimpinnya, ya tentu saja itu mengkhawatirkan kondisinya secara politik dan seterusnya. Semoga kita berdoa tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tadi, tapi intinya semua pihak harus bisa menjaga diri ya, komentar, menjaga penampilan dan seterusnya. Demikian Emily, semoga bermanfaat tema kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Twitter lovers, itu dia beranda Islami untuk hari ini ya, memelihara asa jelang bulan puasa. Semoga banyak hal yang bisa kita serap pada obrolan sore hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Jangan lupa untuk selalu dengarkan beranda Islami setiap hari Kamis setengah 5 hingga setengah 6 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.